Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Aziz Firmanto dari tim 2 KKN Universitas Diponegoro, Jakarta Timur. Beberapa bulan ini, kita memang selalu terfokus terkait seputar informasi COVID-19. Kita, sebagai masyarakat yang cerdas, harus berhati-hati terkait adanya penyebaran hoax di masa pandemi COVID-19. Bijak memilih informasi menjadi kewaspadaan, sebab sanksi hukum menanti bagi penyebar berita hoax. Cerdas dari media dan cerdas bermedia. Think before you speak. Apa itu hoax? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Saya sih nggak tahu ciri-cirinya ya. Yang jelas setiap ada yang memberitahu apapun itu, mungkin saya hanya baca atau nanti nunggu berita itu aja sih. Tapi ciri-cirinya saya nggak tahu mana yang hoax, mana yang benar-benar berita yang sebenarnya gitu. Jadi saya kurang tahu. Saya sih mau sama apa gitu juga yang bedain orang yang itu kebenaran sih. Jadi sebenarnya itu kalau saya malas untuk yang mengambil asumsi itu aja lewat video atau berita itu atau Instagram sekalian gitu aja. Lalu, apa saja ciri-ciri berita hoax? Pertama, berita yang selalu dilebih-lebihkan. Bahwa berita yang disampaikan kalimatnya selalu berlebihan. Terkadang, para pelaku meminta agar berita tersebut cepat diviralkan. Seperti berita yang menyatakan, laser termometer gun akan merusak otak. Padahal, termometer gun yang digunakan mengukur suhu tubuh ini menggunakan infrared. Dan kekuatannya pun sangat rendah. Oleh karena itu, tidak akan membuat kerusakan pada otak. Kedua, minta untuk disebarkan. Terkadang, banyak para pelaku hoax memberikan beritanya yang selalu memuat kalimat untuk menyuruh kita agar segera menyebarkan. Juga terdapat kalimat yang sifatnya menakut-nakuti jika berita itu tidak disebarkan. Seperti berita yang menyatakan, seseorang yang melanggar aturan PSBB akan diberikan sanksi 3 bulan kurungan penjara dan kartu KJP-nya akan dicabut. Padahal pemerintah DKI Jakarta sama sekali tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut. Begitupun juga dengan sanksi yang diberikan. Ketiga, tidak ada sumber yang tersedia. Jika berita yang disebarkan real atau sesuai dengan fakta, pasti akan ada sumber yang tersedia. Tetapi, jika hal tersebut belum ada sumber terpercayanya, maka dapat dipastikan bahwa berita tersebut adalah berita hoax. Keempat, kirim pesan berantai. Berita yang hanya dikirimkan melalui pesan berantai atau yang lebih kita kenal dengan media chatting lebih mudah untuk menyebarkan informasi palsu atau hoax. Bagaimanakah dampak adanya berita hoax? Pertama, merugikan suatu pihak. Isi berita yang tidak sesuai fakta dapat menimbulkan opini negatif. Tentu saja, opini negatif dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Kedua, menyebarkan fitnah. Tentu saja, selain memiliki reputasi yang buruk, fitnah pun bisa tercipta melalui berita hoax yang tersebar. Ketiga, menyebarkan informasi yang salah. Alangkah baiknya, jangan langsung percaya dari judul berita yang terkesan ilmiah ya. Tentu saja, banyak orang yang tertipu akibat penyebaran berita bohong yang telah disebarkan. Akibat hukum bagi penyebar berita hoax. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat diberikan sanksi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sejumlah 6 miliar. Jadi, apakah kalian masih mau menyebarkan berita hoax? Lalu, bagaimanakah cara cerdas menangkal adanya berita hoax?
Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Apabila Anda menjumpai berita dengan judul yang provokatif, sebaiknya Anda terlebih dahulu untuk mencari referensi berita yang serupa dari situs online resmi. Kemudian, Anda bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Periksa fakta atau kebenarannya. Anda harus memperhatikan dari mana berita tersebut berasal dan dari mana sumber beritanya. Jika hanya ada satu sumber, tentu saja pembaca tidak bisa mendapatkan informasi yang utuh. Oleh karena itu, jangan lupa mencari tahu ya. Ketiga, cek keaslian foto dan video yang disebarkan. Di era teknologi yang berkembang pada saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang dapat dimanipulasi loh, melainkan juga konten lain yang berupa foto dan video. Ada kalanya pembuat berita hoax juga mengedit foto dan video untuk memprovokasi pembacanya. Keempat, jangan terburu-buru untuk membagikan berita. Sebelum Anda memutuskan untuk membagikan informasi atau berita, jangan lupa perhatikan dulu kebenarannya. Jangan sampai berita yang Anda sebarkan ternyata hanya berita hoax. Kita memang harus memilih dalam menerima informasi. Jangan sampai informasi yang tidak berdasarkan fakta dapat menimbulkan suatu kepanikan.